أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعملون ولا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mencharge hati kita supaya kita bisa bersemangat di dalam beribadah, bekerja maupun berkarya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jejak-jejak keteladanan yang baik dari Nabi Muhammad dapat kita jadikan kompas untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita kali ini yaitu faedah belajar terus-menerus. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9 beliau berfirman, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hal yang demikian itu bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kepada kita sebuah hikmah. Orang yang tahu sama orang yang gak tahu itu beda banget. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, baik itu dari sisi akhlak beda banget, atau dari sisi rezeki beda juga.
dari sisi kehidupan jelas beda. Dari karir juga jauh berbeda orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Kata wajib di sini adalah harus. Jadi jangan sampai kita itu menjadi insan-insan yang sering baper, iri dengan kesuksesan orang lain, dengki dengan karir orang lain. Maafnya, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, mereka takkan pernah bisa apa yang dicapai oleh orang-orang yang belajar. Di dalam bahasa Arab, belajar itu katanya adalah ta'allum. Dari kata ta'allama yata'allam, ta'alluman. Ta'allama dari kata ilmun, pengetahuan. Jadi ada tambahan atau dalam istilah ilmu sorofnya sulasi mazid ta'allam. Jadi mencari ilmu, yaitu belajar. Terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, ta, ain, lam, lam, mim. Jadi orang yang belajar itu ada faedah yang dia dapat selama dia belajar itu tiada henti. Apa? Yang pertama, ta, dari kata ta'allum, tawadhu. Jadi orang yang terus belajar dalam hidup, terus mengasah akalnya untuk mencari wawasan-wawasan yang baik dan benar, maka klimaksnya dia akan bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling pintar, paling benar. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang ilmunya cetek suka menyalahkan, bahkan menyesatkan, hingga fatalnya mengkafirkan yang tak sefaham atau tak semazhab dengannya. Itulah kita perlu belajar. Jadi jangan baru dapat satu ayat, baru dapat satu hadis, yang masih baru belajar salah disesat-sesatkan, salah di bid'ah-bid'ahkan. Jadi orang yang belajar terus-menerus timbul hati yang tawadhu di dalam dirinya. Makanya dia bisa berhasil dalam hidup. Kenapa? Gak lagi sombong. Sombong ini pangkal kehancuran. Fir'aun itu dia orang yang berwawasan, pintar, awalnya dekat dengan Allah, tapi belakangan dia berhenti belajar karena merasa diri udah
sudah hebat kali. Timbullah dari tawadhu berubah menjadi takabbur. Nah, tawadhu itu lawannya takabbur. Hingga akhirnya dia memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Fir'aun. Bukan dia enggak berwawasan, dia berwawasan, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Jadi hati-hati kita. Dalam menuntut ilmu itu tidak ada kata berhenti. Maju terus. Nah, dari kata tawadhu lalu kita masuk ke huruf hijaiyah selanjutnya, ain. Ta'allum, ada ain di situ. Apa ain di situ? Al-isku. Apa iskun itu? Asyik. Asyik itu bahasa Arab. Jadi iskun itu artinya asyik. Kalau bahasa intelektualnya fokus. Jadi orang yang belajar dia harus fokus dengan yang dia kuasai, sesuai dengan bidangnya, minatnya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa manusia itu sebenarnya bisa mempelajari apapun, tapi waktu nggak cukup, usia pendek, maka pilihlah ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidangnya, bakatnya. Jadi kalau kita hobi di dalam ilmu agama misalnya, fokus ke ilmu agama itu, pelajari, baca itu, jangan pernah berhenti. Itu dia asyik. Kalau sudah asyik, maka ilmu itu sudah seperti makan dan minum, suatu kebutuhan baginya. Seperti muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah. Imam Hasan ini pernah suaranya begitu kerasnya menghafal ilmu-ilmu, sampai murid yang lain itu takjub gitu. Wah, dia semangat banget ini menghafal. Apa kata yang lain? Itu belum seberapa. Kau tahu semangatnya suaranya Imam Hasan ini? Beliau ini belum makan sudah 5 hari. Masya Allah, 5 hari belum makan, tapi semangat belajarnya luar biasa. Akhirnya memang Imam Hasan Asy-Syaibani ini menjadi imam mujtahid madhab Hanafi yang kaya raya. Jadi memang begitu, kalau kita belum gila di dalam belajar itu, belum sempurna ilmu yang kita dapatkan itu. Gila belajar itu sampai akhir hayat, sampai mati dia belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita fokus di dalam ilmu kedokteran, baca itu buku-buku kedokteran, kuliah di kedokteran, senang ilmu penerbangan, baca ilmu-ilmu penerbangan, temui pilot-pilot atau mantan-mantan pilot. Kita harus memperkaya diri. Itu dia hikmah daripada orang yang benar-benar belajar, isyik. Dia merasa asik, fokus. Kalau sudah fokus dengan ilmu, dengan wawasan, tidak ada lagi fokus untuk menceritakan orang lain, tak ada lagi fokus untuk menggosip. Lalu dari kata ta'allum ada 2 lam itu. Lam yang pertama
Laus. Apa itu laus? Rakus akan ilmu. Nah, jadi kalau kita sudah fokus, misalnya kita hobi ilmu kedokteran, ya kita juga harus lintas ilmu, bacain juga, baca koran, baca majalah, baca media, rakus akan ilmu, supaya kita tidak gaptek, tidak ketinggalan informasi. Jadi orang yang benar-benar belajar, dia terus menerus, maka dia jadi rakus. Jadi yang boleh dalam hidup ini rakus ilmu itu. Yang tak boleh rakus makanan, rakus uang. Nah, ini tak boleh. Rakus makanan bikin kita sakit, rakus duit buat korupsi. Jadi kita harus rakus akan ilmu pengetahuan. Kita sudah asik dengan satu bidang, tambahi dia supaya tidak ketinggalan informasi. Tapi jangan dalami semua, karena waktu kita nggak cukup. Baca sekedar informasi yang bermanfaat, tambahi wawasan-wawasan supaya kita bisa mencapai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dari kata ta'allum, lam yang berikutnya, ada dua lam tadi, dari lamus, layyin. Layyin itu lembut, santun. Nah, perhatikan, orang yang ilmunya biasa-biasa aja, itu beda dengan orang yang setiap harinya belajar. Dia akan sampai kepada puncak keilmuan, kelembutan dan kesantunan. Maka jangan heran kalau ada orang dicaci maki, diam aja dia. Difitnah, santai aja dia. Direndahkan, dia nggak ada merasa apa-apa. Karena dia percaya bahwa ilmu yang dia miliki ini adalah dari Sang Maha Sumber, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu merasakan begitu dekat dengan Allah, kelembutan. Latif, Allahul Latif, Allah yang maha lembut. Apalagi Halim, maha santun. Ini puncak keilmuan. Jadi kalau ada yang masih marah-marah, ngamuk, itu bisa kita lihat, stop ilmu yang didapatkan. Karena orang hierarki daripada mendapatkan ilmu itu pertama, baru baca satu ilmu udah mulai sombong, yang lain salah, karena merasa dapat ilmu baru. Rupanya dibaca buku yang lain, ternyata ada perbedaan pandangan di situ. Oh, ternyata ada beda pandangan di sini. Mulai yang tadinya marah, mulai tenggang rasa. Lalu dibaca lagi, ternyata begitu banyaknya perbedaan, begitu banyaknya wawasan. Ternyata aku ini enggak ada apa-apanya, ya Allah. Timbullah tawaduk satu paket dengan layyin, sifat kelembutan itu. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fi kullil umur. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu cinta kelembutan pada segala perkara. Hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir puncaknya, orang yang terus-menerus belajar, ta'allum, mimnya adalah muqinun, dari kata yakin. Kalau dia yakin, itu biasa aja, Pak. Saya yakin. Itu berarti dia pribadi, personalnya. Tapi dia bukan lagi yakin, muqinun. Apa itu? Meyakinkan. Kalau yakin kan pribadi, tapi kalau sudah muqin, dia mampu meyakinkan orang lain dengan wawasan ilmu yang dia miliki. Oh, ini tingkatan yang tertinggi.
membuat orang lain teduh, membuat orang lain tenang. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya pesimis jadi optimis, yang jadinya lemah semangat menjadi bersemangat. Orang yang seperti ini sudah sampai kepada muqinun, yakin, meyakinkan. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan hikmah, faidah seperti itu? Jangan berhenti belajar. Dan jangan pernah merasa diri kita, saya nggak kuliah Pak, saya nggak sekolah Pak, macam mana saya bisa kaya? Nah, itu sebenarnya manusia sudah meyakinkan dirinya miskin, meyakinkan dirinya susah. Padahal ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i tak punya duit untuk belajar. Belajarnya hanya dengan Imam Malik, talaqi beliau beberapa waktu, sekedar jumpa-jumpa aja dengan Imam Malik. Lalu kemudian akhirnya beliau bisa menghafal kitab Imam Malik Al-Muwatta yang cukup tebal itu. Banyak sekali ulama dahulu yang tidak punya uang, seperti Imam Hasan As-Saibani tadi, tak punya uang juga. Tetapi kelemahan mereka dalam keuangan, kelemahan mereka di dalam kehidupan tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk berhasil. Ya, sekarang ini kita lihat orang-orang kaya sedunia seperti Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, tak tamat sekolah, tak tamat kuliah, tapi mereka tak berhenti belajar, menjadi kutu buku di perpustakaan. Akhirnya mereka menjadi orang yang terkaya di dunia. Nah, jadi jangan berkecil hati. Kalau kita nggak punya uang untuk belajar secara formal di bangku sekolah, di bangku kuliah, datangi perpustakaan. Kota Medan punya perpustakaan Medan, Sumut punya perpustakaan Pusda Sumatera Utara. Datangi, banyak ilmu di situ. Kalau bahasa yang lebih vulgar, ilmu itu uang. Jadi orang yang berilmu pasti dia dapat uang. Tapi orang yang beruang belum tentu dia dapat ilmu. Karena warisan yang sesungguhnya itu adalah ilmu, bukan uang. Kalau ilmu diwariskan, dia akan bertambah, dia akan jadi uang. Tapi kalau uang diwariskan, bisa jadi pertumpahan darah. Tidak terima antara satu anggota warisan dengan ahli waris yang lain. Nah, jadi wariskan ilmu kepada anak-anak kita supaya mereka bisa hidup untuk kebaikan, hidup yang produktif, hidup yang menghasilkan, hidup yang menyenangkan. Ini cita-cita kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Rahasianya belajar terus-menerus. Untuk mengakhiri khutbah Jumat kita pada kesempatan yang terbatas ini, saya sampaikan apa yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, learn, belajarlah as if you will live forever. Belajarlah seakan-akan engkau hidup selamanya. Belajar ada dua, belajar formal, itu di bangku kuliah, itu di bangku sekolah. Tapi belajar yang non formal, bumi ini adalah universitas. Dunia ini adalah sekolah bagi kita. Belajar, belajar, dan belajar. Pelajari apapun itu akan menyenangkan hati kita.
Andaikan Allah menakdirkan kita bisa meninggal dalam keadaan belajar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.